Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada, bergerak, bernafas di hari ini. Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Ini semua hanya karena kebaikan Tuhan bagi kita semua. Dan kabar baiknya, Tuhan akan terus melanjutkan kasih setianya. Tuhan akan terus melanjutkan kebaikannya bagi kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita di hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kitab Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita melihat tema gereja lokal kita di bulan September ini, yaitu syafaat kita menentukan nasib kita. Dan dalam kesempatan pagi hari ini tema renungan yaitu perkatakan iman. Saudara, syafaat itu sangat berkaitan dengan perkataan atau ucapan kita. Kalau kita memperhatikan keadaan dunia sekarang, kita sedang berada di keadaan yang kurang baik. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua pada pagi hari ini, sama seperti pembacaan kita di Amsal 18 ayat 21 tadi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Artinya saudara, apapun keadaan kita saat ini, mari kita sikapi dengan perkataan baik. Karena setiap perkataan kita itu ada buah atau ada hasilnya saudara. Kalau kita perkatakan hal yang baik, tentu kita akan menerima hal yang baik. Begitupun sebaliknya, kalau kita memperkatakan hal yang buruk, tentu tidak heran kalau kita alami hal-hal yang buruk saudara. Karena firman Tuhan sudah menuliskan dengan tegas bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Saudara, menggemahkan artinya menyuarakan, membunyikan, atau mengumandangkan. Jadi sadar atau tidak sadar, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu berdampak bagi pribadi kita maupun orang yang mendengarkan yang ada di sekeliling kita. Nah saudara, kalau kita sudah tahu bahwa perkataan kita itu berdampak, mari kita mau perkatakan hal-hal yang baik agar kita bisa menerima hal-hal yang baik juga. Amin. Sama seperti tema renungan pada pagi hari ini yaitu perkatakan iman. Contoh sederhana saudara. Sekalipun kenyataan yang saudara hadapi, saudara sedang ada di posisi saudara sedang sakit. Tetapi dengan iman saudara perkatakan, saya sehat, saya kuat. Maka percayalah engkau akan dikuatkan oleh Tuhan berdasarkan perkataan iman yang engkau perkatakan. Karena perkataan kita adalah doa. Saudara, sekalipun engkau sedang menghadapi jalan buntu yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, perkatakanlah dengan iman, Tuhanku ajaib, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong saya. Karena ketika kita perkatakan dengan iman, maka Tuhan akan bertindak untuk menolongmu. Percayalah juga bahwa Tuhan pasti sanggup menolong keluarga kita masing-masing. Tuhan pasti menolong setiap usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Perkatakanlah hal yang baik di keadaan fakta kenyataan yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Perkataan iman akan lebih bermanfaat ya saudara daripada kita hanya mengeluh dan bersungut-sungut terhadap keadaan yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Karena bersungut-sungut dan mengeluh itu tidak ada gunanya saudara. Bahkan itu hanya akan merugikan pribadi kita sendiri. Oleh sebab itu perkatakanlah iman. Dalam Alkitab saudara ada satu contoh di dalam kitab Kejadian 22 ayat 7 dan 8 saya bacakan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah
keduanya berjalan bersama-sama. Peristiwa ini saat Ishak akan dipersembahkan sebagai korban. Tetapi saat itu Ishak tidak tahu kalau Ishak sendiri yang akan dipersembahkan. Oleh sebab itu Ishak bertanya, "Mana anak domba yang akan dipersembahkan?" Lalu Abraham memperkatakan iman, saudara. Di sini kita belajar dari Abraham. Abraham memperkatakan iman. Apa yang Abraham katakan? Allah yang akan menyediakan. Wah, luar biasa, saudara. Ini pelajaran bagi kita, saudara. Apapun keadaanmu saat ini, memang faktanya belum ada. Yang kita rindukan belum terjadi. Tetapi perkatakanlah dengan iman. Allah akan menyediakan. Allah akan menolong. Sama seperti dalam kitab Filipi 4 ayat 19 berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Ada kuasa di setiap perkataan kita, saudara. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, taburlah perkataan iman. Taburlah perkataan baik, maka kita akan menerima hal-hal yang baik melalui setiap perkataan-perkataan kita. Semakin kita berkata-kata baik untuk diri kita, sebenarnya kita sedang menciptakan masa depan dari hal-hal baik yang kita perkatakan. Oleh sebab itu, teruslah perkatakan hal-hal yang baik. Amsal 18 ayat 21 seperti pembacaan kita tadi. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Teruslah perkatakan iman, teruslah perkatakan hal-hal yang baik. Dan percayalah, Tuhan yang akan melaksanakan hal yang baik itu terjadi di dalam kehidupan kita semua. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang datang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya perkataan kami sangat berkuasa. Oleh sebab itu kami mau memperkatakan hal-hal yang baik. Sekalipun keadaan fakta yang di hadapan kami sedang tidak baik, tetapi kami mau perkatakan firman, kami mau perkatakan hal yang baik, dan kami percaya hal yang baik itu yang akan menimpa, hal yang baik itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan selalu memberkati bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan bangsa Indonesia, biarlah Indonesia diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Pelayanan Tuhan yang ada di GPDIC UTW Temanggung diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa Allah selalu ada bagi kami, Allah selalu menyertai kehidupan kami, dan kami akan memperkatakan hal-hal yang baik di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.